Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Fadlira Putri Sufi dengan info salah pokok 11 14 25 30 19. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 5, di mana program ini digunakan untuk menghitung banyaknya digit genap dan digit ganjil dari sebuah bilangan positif dengan menggunakan fungsi rekursi. Bilangan akan diproses satu persatu, mulai dari digit paling belakang hingga semua digit habis diperiksa. Nah, bayangkan, sebuah angka seperti 47239. Kamu periksa angka itu dari belakang. Nah, jadi itu kan kita tahu ya, kalau dari belakang kan 9. 9 ganjil, 3 ganjil, 2 genap, 7 ganjil, 4 genap. Nah, setiap digit dicek apakah termasuk genap atau ganjil jumlahnya. Nah, ini kan seperti yang saya bilang, masukkan sebuah bilangan, ambil digit terakhir, dengan cara bagian sisa dengan 10. Periksa digit tersebut. Jika habis dibagi 2, maka dia akan masuk genap. Jika tidak, maka masuk ke ganjil. Tambahkan ke jumlah masing-masing. Tambahkan ke jumlah genap atau ganjil. Hilangkan digit terakhir dengan membagi bilangan dengan 10. Ulangi proses sampai semua digit habis. Tampilkan hasil jumlah digit genap ganjil. Nah, lalu di sini terdapat unsur code-nya, yaitu terdapat variabel n yang bertipe integer, lalu begin, lalu output masukkan bilangan, lalu input n, lalu output jumlah digit genap, lalu jadi di sini nih untuk memanggil rekursif ini ya. Nah, ini nih fungsi inline ya datanya. Jadi jumlah ganjil dimasukkan dan hitung jumlah ganjil. Nah, lalu di sini terdapat variabel n bertipe integer, lalu variabel digit bertipe integer juga. Nah, jadi jika kondisinya n sama dengan 0, maka dia akan ke return 0. Nah, jika eh, lalu lanjut ke proses ini, if dibagi digit dimasukkan n mod 10, if digit mod 2 sama dengan 0, maka dia akan ke return 1. Jika tidak, dia akan ke return 1 ditambah genap n di 10. Jika tidak, maka dia hitung genap n di 10. Nah, variabel n yang bertipe integer, variabel digit yang bertipe integer. Awal mula pemrograman. Lalu, jika kondisi if n sama dengan 0, maka dia return 0. Jika digit dimasukkan n mod 10, lalu if digit mod 2 tidak sama dengan 0, maka dia akan ke return 1 ditambah hitung ganjil n di genap. Jika tidak, maka return hitung ganjil n di 10. Nah, di sini terdapat flowchart-nya, yaitu start, end, jumlah genap, hitung genap, jumlah ganjil, hitung ganjil. Nah, jadi ini nih untuk pemrosesannya ya, karena dia tuh eh, memanggil fungsi ini tadi, function atau fungsi ini tadi, function sama memanggil fungsi function sama prosedur ya tuh ya. Ini kalau misalnya dia pakai return, dia pakai menggunakan persegi. Jadi start n, jika kondisi n sama dengan 0, jika 0 maka langsung ke n. Nah, jika tidak maka lakukan proses ini ya, digit masuk 0, kondisi kan, kondisi jika sama dengan 0, maka jika benar maka hitung 1 ditambah hitung digit 6 n di 10. Lalu ke eh, jika tidak maka ke hitung genap. Nah, dia tuh balik ke ini tadi, n sama dengan 0, balik ke 0 lalu ke n selesai. Nah, ini untuk fungsi function lainnya, yaitu n dimasukkan 0, jika dia benar maka 0 langsung ke n. Jika tidak maka melakukan proses di bawahnya, yang dimana digit dimasukkan mod 10, n mod 10, lalu digit mod 2 tidak sama dengan 0. Jadi ini untuk tidak sama dengan 0 ya, jadi untuk ganjil. Lalu sampai jika benar maka ke 0, jika salah maka 0 gitu. Nah, di sini tempat programnya. Nah, di sini terdapat equal frame supaya kita tidak supaya untuk menulis fungsi in out. Lalu di sini terdapat std supaya tidak menulis std terus di setiap in out. Lalu integer hitung genap, integer n. Jadi ini nih fungsi function. Jadi ini nih fungsi function ya, bukan fungsi utama. Nah, ialah hitung genap ini sebagai nama dan integer n ini ininya variabelnya. Nah, lalu di sini terdapat f, n sama dengan 10, maka dia akan return 0. Integer n, lanjut ke sini kan, integer digit dimasukkan n, modul 10, modul 10, maka dia hitung
maka dia dibagi 2 sama dengan nol, maka dia akan ke return 1. Jika tidak, maka dia akan ke return hitung genap. Yang di bawah ini. Lalu kembali ke if ini, lalu jika sampai ke lalu pemberhentian ke return 0 itu. Jadi return itu untuk pemberhentian. Nah, lalu setelah itu ini integer hitung ganjil, integer n. Lalu sini if kondisi n sama dengan 0 maka dia ke return 0. Jika digit sama dengan n dibagi 10. Nah, jika kondisi digit dibagi 2 tidak sama dengan 0 maka dia akan ke 1 ditambah bilang ganjil n bagi 10. Jika tidak, maka ke hitung ganjil n bagi 10. Nah, lalu setelah itu in-main-nya ini untuk memanggil fungsi genap dan memanggil fungsi ganjil. Misalkan saya masukkan bilangan, eh, berarti terdapat satu genap dan satu ganjil. Baiklah, itu dia penjelasan yang dapat saya dapatkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.